Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini mari kita bareng-bareng mengkaji hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasul? Ada 3 amal, atau mungkin disebut 3 perbuatan. Kalau bahasa amal itu sudah pasti baik, insya Allah. Tapi kalau perbuatan inilah yang masih tanda tanya. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik? Dalam hal ini yaitu maka lebih tepatnya kami sebut 3 perbuatan. 3 perbuatan yang kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada 3 yang bisa merusak segala-galanya. Merusak iman, merusak amal, bahkan mungkin merusak sebuah tatanan kehidupan. Lantas 3 perbuatan apakah yang bisa merusak ini? Rasul menyebutnya ada 3. Salasun muhlikat. 3 perbuatan yang merusak bagi siapa yang melakukannya. Wa amal muhlikatu fasuhun sadid. Kata Nabi, yang pertama perbuatan yang bisa merusak, yaitu ketika manusia mempunyai sifat yang bakhil. Bakhil di sini disebut fasyukhun syadid atau bukhlun syadid, teramat bakhil. Mungkin bisa disebut bakhil yang akut ini. Ada bakhil yang akut. Jadi pelit, teramat pelit. Pelit. Kata orang Tegal apa? Pelit jitit. Buntut kasiran, macam-macam lah sebutannya orang bakhil itu, macam-macam ya. Pelit, medit, koret, buntut kasiran. Lah orang yang mempunyai sifat bakhil, yang begitu bakhilnya, begitu pelitnya, ini bisa merusak segala-galanya. Merusak iman ya, merusak pergaulan, merusak kehidupan. Ya bagaimana nggak merusak iman? Terkadang yang namanya iman itu butuh modal. Ya, iman itu butuh modal. Salah satunya ketika kita ingin bersilaturahim, ya, supaya nambah keakraban. Terkadang dengan sepotong roti, ya kita akan semakin akrab. Dengan seteguk kopi kita akan semakin akrab.
Nah, bagaimana kita mau bersilaturahim dengan akrab? Jangankan seteguk kopi, jangankan sepotong roti, ya otaknya saja nggak bawa. Ya, jadi terkadang iman itu butuh modal. Yang tidak butuh modal itu satu, yang cukup dengan tenaga, ya sholat. Yang cukup dengan terucap, dia membaca Al-Quran. Yang butuh modal diantaranya sodako, zakat, ya, bahkan mencari ilmu pun ada modalnya. Yang lebih hebat lagi, berangkat ke tanah suci harus pakai modal. Kalau nggak punya duit, nggak punya modal, bagaimana kita bisa berangkat ke tanah suci? Bagaimana kita bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh? Harus ada modalnya, harus ada duitnya. Zakat, sodako pun sedikit kita mengeluarkan materi, walaupun terkadang senyum pun itu sodako. Tapi masa iya kita mau sodako cukup pakai dengan senyum? Ya nggak main lah. Yang punya senyum itu bagi yang tidak punya duit. Kalau yang punya duit, sodakohnya pakai duit, diiringi dengan senyum. Nah, ini yang baik. Ini yang baik. Jadi terkadang iman, ya, butuh yang namanya modal. Untuk semakin apa? Supaya iman kita itu semakin kuat. Iman kita semakin kuat. Kita bersilaturahim, kita mencari ilmu, ya, terkadang butuh yang namanya modal. Nah, kalau orang pelit, ya mohon maaf, mau silaturahim, pikir-pikir dua kali. Ya. Mau cari ilmu yang sedikit ada dananya, pikir-pikir dua kali. Mau zakat, mau sodako, pikir-pikir dua kali, karena mengeluarkan modal. Nah, ternyata bakhil yang teramat bakhilnya, pelit yang teramat pelitnya, ini termasuknya salah satu perbuatan yang merusak, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang pelit, baik kepada Allah ataupun kepada makhluknya. Jangan bakhil kepada Allah, jangan bakhil kepada makhluknya. Makhluknya terutama manusia, ya, dan yang lain. Contoh, ya, terhadap yang lain, misal kita lagi makan, di samping kita, ya, ada kucing. Janganlah bakhil sama kucing, karena kalau bakhil sama kucing sudah pasti nantinya kan bakhil sama manusia. Kalau di pinggir kita ada kucing, kita lagi makan ikan, ya, taruh itu kepala ikan atau mungkin, ya, sepotong dari dagingnya, atau mungkin durinya sudah paling mentok durinya. Lah kalau orang bakhil, dagingnya dimakan, kepalanya dimakan, durinya pun dilalap. Ya. Ini bakhil teramat bakhil ini. Jangankan terhadap manusia, ya, mau memberi terhadap kucing saja enggan untuk memberi. Bakhil yang demikian ini merusak, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh bakhil, tetapi bakhil dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Kita boleh bakhil, kita boleh tidak memberi asalkan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau ada manfaatnya, kita diminta sesuatu atau sedikit dari harta benda kita untuk dijalankan atau ditasarufkan ke sesuatu yang bermanfaat, maka keluarkan. Tapi kalau kita diminta untuk mengeluarkan harta atau benda kita, ya tidak bermanfaat sama sekali, malah terkesannya mengarah ke sebuah maksiat dengan harta dan benda kita, maka baiknya jangan diberi. Karena itu nantinya bisa menjadi jembatan kita, ya, bermaksiat. Kalau bisa jangan diberi, karena itu bukan hal yang bermanfaat.
Nah ini yang pertama yang disebut oleh Rasul, bahwa sifat bakhil yang teramat bakhilnya ini bisa merusak segala-galanya. Yang kedua, perbuatan yang merusak, wa hawa muttaba'un, terlalu mengikuti hawa nafsu, sering mengikuti hawa nafsu, tidak memakai akalnya, tidak memakai hatinya, dia mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kalau berbicara tentang hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, guna untuk menyeret ke sesuatu yang tidak baik. Nah, orang ketika sudah mengikuti hawa nafsunya, sudah pasti arahnya bukan hal yang baik. Arahnya bukan hal yang bermanfaat. Arahnya bukan hal yang bermaslahat. Arahnya bukan hal yang taat. Tapi sudah pasti hal yang salah. Mereka terjebur, terpelosok dalam hal-hal maksiat dan dosa. Jadi mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi untuk menyeret, untuk mengajak ke hal-hal keburukan. Maka baiknya kita dari sekarang, ayolah kita belajar, sekali lagi belajar untuk sedikit menjauhi yang namanya hawa nafsu. Karena tidak ada baik-baiknya orang itu mengikuti hawa nafsu. Yang ada salah, yang ada madharat, yang ada dosa. Mudah-mudahan kita terhindar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa merusak iman, yang bisa merusak semuanya, yaitu wa ijabul mar'i binafsi. Wa ijabul mar'i binafsi, ia terlalu bangga dengan dirinya. Ia terlalu bangga dengan dirinya. Dia bangga dengan ilmunya, dia bangga dengan hartanya, dia bangga dengan amalnya, bahkan dia bangga dengan ibadahnya. Dia terlalu membanggakan dirinya sendiri, tanpa berpikir bahwa apa yang ada pada dirinya itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misal dia bangga dengan hartanya, seakan-akan detik inilah, dan mungkin sampai nanti, bagi orang yang berpikir seperti ini, yang terlalu membanggakan dirinya sendiri, ia yang paling kaya, ia yang paling mampu, ia yang paling bisa. Kalau bukan dia, ya nggak bisa. Ini berarti orang membanggakan dirinya sendiri. Dan ini amal yang bisa merusak iman, merusak segala-galanya. Ya. Bangga dengan ilmu. Kalau bangga dengan ilmu ini sangat luar biasa. Bisa digandeng dengan iblis. Karena iblis, asbabnya ia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lantaran ia itu mempunyai sifat ujub, membanggakan dirinya sendiri. Ia lalai, ia lupa bahwa yang memberikan segalanya itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga dengan ilmu, jadi mudah ngeremehin orang. Wah, itu si A bisanya cuma itu, wah itu si B bisanya cuma itu. Nih pondokan 20 tahun, ya, dari kecil lahir sampai hitam sampai beristri ada di pondok. Kalau bicara ilmu, nih gua pakarnya. Bangga dengan dirinya sendiri, ya, lalai, lupa bahwa ilmunya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bisa merusak iman.
Rusak iman. Bangga dengan ibadahnya, seakan-akan ia paling rajin, seakan-akan ia paling soleh. Atau yang lainnya nggak ada apa-apanya. Ini kalau bisa seperti saya, sholat jamaah terus. Ini kalau bisa seperti saya, rajin baca Al-Quran. Ini kalau bisa seperti saya, rajin di majelis zikir. Kalau ucapan-ucapan ini disampaikan ya terhadap sesama dengan niat ujub, ini akan merusak. Ini akan merusak. Maka janganlah sesekali kita itu membanggakan diri. Karena apa? Karena orang yang membanggakan dirinya melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan ia merasa aman, ya, atas membanggakan dirinya sendiri, termasuknya itu bisa merusak iman. Nah, dari 3 perbuatan inilah yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan kepada kita umatnya, ya, bertujuan supaya kita itu berhati-hati, dalam segala hal. Jangan sampai kita itu mempunyai sifat yang bakhil, karena sifat yang bakhil sama sekali tidak akan membangun, tidak akan menjadi sebuah yang bermanfaat. Jangan sampai kita itu mempunyai yaitu jiwa yang patuh, yang tunduk terhadap hawa nafsu kita. Karena siapa yang tunduk terhadap hawa nafsu, termasuknya terseret dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Jangan sampai kita itu membanggakan diri sendiri, karena pada dasarnya manusia itu bukan apa-apa tanpa nikmat atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.